Episode 8, Kebimbangan Zahara. Ara memegang kepalanya yang tak tertutup apapun. Rambut lurusnya diikat ekor kuda sekenanya. Tunggu sebentar. Bu Sarah masuk kamar yang berada di dekat ruang tempat Zahra berdiri. Kemudian keluar dengan selembar kain berwarna hijau muda berbentuk segi empat dan jarum pentol. Sepertinya Ara cocok pakai ini. Warnanya senada dengan baju yang Ara pakai. Zahara yang awalnya ragu akhirnya mengambil kain itu. Ara kesulitan memakainya, lalu dibantu oleh Bu Sarah. Masya Allah, cantik banget loh kamu pakai ini, Nak Ara. Mata Bu Sarah berbinar. Ara melihat dirinya, memindainya dari bawah ke atas. Kerudung yang dipinjamkan oleh Bu Sarah sangat cocok dengan baju kaos lengan panjang dan celana panjang yang ia kenakan. Ara, Masya Allah, kakak sampai pangling. Ayo maju lagi sini. Tiara yang melihat Zahra masuk ke ruang tamu menjeda kajian. Senyumnya terkembang melihat Ara dengan penampilan barunya. Sampai di mana tadi? Tiara bertanya pada peserta kajian setelah memperkenalkan Zahra pada lainnya. Sampai ayat yang menjelaskan tentang larangan mendekati zina, Kak. Ucap gadis berkerudung biru dongker. Iya, jadi salah satu ayat dalam Al-Quran, surat Al-Isra ayat 32, dijelaskan bahwa janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Seperti yang kakak sampaikan sebelumnya bahwa banyak hal yang bisa mengarah pada perbuatan mendekati zina. Salah satunya dengan berpacaran. Karena apa? Karena biasanya orang yang berpacaran itu sukanya berdua-duaan. Dan tentu saja hal itu bisa beresiko pada perbuatan yang dilarang. Dimulai dari tatap-tatapan, lanjut berpegangan tangan, bahkan hingga ke hal yang lebih dalam lagi. Itulah mengapa agama kita tidak mentolerir pacaran. Setan selalu mencari celah terkecil sekalipun untuk menjerumuskan anak cucu Adam pada lembah zina. Kak Tia, kalau cuma berteman tapi sering jalan berdua, apa itu juga termasuk mendekati zina ya? Wanita dengan kerudung krem yang dipakai sekenanya bertanya pada Tiara. Iya, jadi apapun statusnya, kita dilarang berdua-duaan dengan lain jenis yang bukan muhrim. Banyak kan yang bilangnya teman, tapi nyatanya saling mesra, saling memandang penuh arti. TTM ya, teman tapi mesra. Tiara terkekeh. Terus ada juga yang menyebutnya HTS, hubungan tanpa status. Begitu kan menyebutnya? Itu tetap sama saja. Bisa memancing pihak ketiga datang alias makhluk lain yang kerjanya suka menggoda manusia. Terus ngegodain itu orang berdua buat berlaku lebih dari teman. Udah kayak suami istri aja, ya kan? Karena itu kita harus berhati-hati. Ngedeketinnya aja nggak boleh, apalagi sampai melakukan zina itu sendiri. Apa itu artinya kita juga dilarang jatuh cinta, Kak? Tanya peserta yang lain. Jatuh cinta itu fitrah, nggak ada yang salah dengan perasaan cinta. Asal kelola perasaan itu dengan baik. Jika belum sanggup untuk menghalalkan perasaan itu, sebaiknya simpan rapat-rapat. Tetap terus perbaiki diri. Jika dia adalah yang terbaik, maka Allah akan persatukan cinta itu dalam ikatan yang suci. Jika tidak, pasti Allah akan kasih yang lebih baik lagi dari dia. Intinya, jangan berusaha mengejar cintamu, tapi teruslah berusaha memperbaiki diri dan mendekatkan diri pada Allah. Jika ia jodoh terbaik untukmu, maka Allah akan menjaganya untukmu. Wallahu alam. Kak Tia, aku boleh nanya tentang hal lain nggak? Gadis manis berlesung pipit dengan kerudung sebatas dada dan berjelana jeans ikut bertanya. Ya, silakan. Selama kakak bisa jawab, akan kakak bantu. Kak, aku pernah dengar kalau cewek nggak boleh pakai celana, jadi harusnya pakai rok. Benarkah begitu, Kak? Oke, pertanyaan yang bagus. Jadi dijelaskan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu an. Dia menceritakan bahwa Rasulullah SAW melaknat orang laki-laki yang bersikap seperti wanita dan wanita seperti laki-laki. Sedangkan dalam riwayat yang lain, yaitu hadis riwayat Bukhari, disebutkan bahwa Rasulullah SAW melaknat orang laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki. Hadis di atas menunjukkan kepada kita larangan bagi laki-laki untuk menyerupai wanita, baik itu dengan cara melembutkan suara maupun dengan menirukan gerakan, pakaian, perhiasan, dan lain sebagainya dari karakter kewanitaan. Dan menunjukkan larangan bagi wanita untuk menyerupai laki-laki, baik itu dengan cara mengkasarkan suaranya maupun dengan cara meniru gerakan dan pakaian mereka.
Sampai di sini paham adik-adikku yang soleha? Paham kak, jawab mereka serentak. Kak, kenapa sih dalam Islam banyak sekali aturan? Larangan ini, larangan itu, harus begini, harus begitu. Gadis yang bercelana jeans tadi kembali bertanya. Lala punya adik yang masih balita kan? Kalau saat Lala sedang mengiris sesuatu menggunakan pisau yang tajam, terus adiknya Lala merengek minta main pisau itu. Lala berikan atau enggak? Ya enggak lah kak. Kenapa? Aku enggak mau dia terluka. Ih, tajam banget lagi. Kan ngeri kak, bisa terjadi hal buruk. Kenapa enggak mau terjadi hal buruk pada adik Lala? Jelas karena Lala sayang dia kak. Tepat sekali. Begitupun Allah. Karena Allah sayang pada semua makhluknya. Allah sedang menjaga kita dengan aturan-aturannya. Karena Allah sayang pada kita. Zahara yang menyimak dari tadi merasa tertampar dengan semua perkataan Tiara. Ia merasa tercerahkan. Ternyata banyak hal dalam Islam yang belum ia ketahui mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Ia tahunya hanya sebatas sholat 5 waktu. Ya, Zahara juga tahu bahwa wanita muslimah yang sudah balik harus menutup aurat. Tapi ia tidak tahu bahwa cara berpakaiannya juga ada aturan, tidak asal berhijab. Walau saat ini belum ia laksanakan, tapi keinginan itu ada. Usai kajian dan semua orang sudah pulang, Zahra akan melepas kerudung yang tadi dipinjamkan oleh Bu Sarah, tapi dicegah oleh Tiara. Buat Ara aja. Tapi Ara belum memakai hijab, Kak. Gak apa, Ara bisa menyimpannya. Zahra pamit pada Tiara dan Bu Sarah. Tiara menyelipkan doa agar Allah memudahkan Ara untuk berhijab, memberikannya hidayah dan menetapkannya dalam keistiqomahan. Tiara bisa melihat itu di mata Ara. Ekspresi Ara saat memandang dirinya sendiri dengan kerudung yang dipakainya mengalirkan haru di hati Tiara. Ara pulang dengan hati bimbang. Sepanjang perjalanan ia mencerna tiap kalimat yang ia dengar dari Tiara. Mendekati zina yang ia lakukan bersama Abiasa sebelum-sebelumnya, bukankah? Memang mereka berdua belum saling menyatakan, tapi mereka sering menunjukkan rasa suka langsung maupun tak langsung. Bahkan hari Ahad nanti, Ara menebak Abiasa akan menyatakan perasaannya, dan Ara pun akan mengakuinya. Namun, di lain pihak hatinya mulai goyah. Antara menyimpan rasa itu dan menceritakan semua yang ia dengar barusan, ataukah menuruti ego masa mudanya yang sedang bergejolak. Bagaimana jika Abiasa tidak menerima? Bagaimana jika ternyata ia tak berjodoh dengan Abiasa? Zahara menggeleng. Tidak. Mengapa sudah berpikir sejauh itu? Haruskah ini dilanjutkan? Ataukah besok tidak usah datang saja ke toko buku? Tapi Zahara penasaran dengan apa yang akan Abiasa sampaikan besok. Dan bahkan Abiasa berhutang penjelasan tentang tindakannya yang pergi tanpa pamit. Zahara sudah sampai di depan toko buku. Namun toko belum buka. Pantas saja, benda bulat melingkar bertali ping di tangannya menunjukkan pukul 8:30. Dilihatnya dari kaca. Beberapa karyawan toko sedang bersih-bersih toko dan merapikan buku-buku. Masih ada waktu 30 menit lagi hingga toko benar-benar buka. Zahara begitu bersemangat untuk datang. Ia sudah bertekad menyampaikan semua yang didengarnya saat kajian di rumah Tiara kemarin. Walau ada setitik rasa teramat berat yang menekan dadanya, tapi ia sudah memilih. Ia yakin Abiasa akan menerima keputusannya jika memang mereka ditakdirkan bersama. Ara percaya Allah akan mempermudah segalanya. Apa yang lebih menyesakan dada dibanding saat ini, ketika cinta hadir dan tengah berbunga mekar, tapi harus dipangkas sementara waktu, yang entah sampai kapan. Bahkan, Ara sendiri tidak tahu apakah takdir jodoh akan berpihak pada mereka. Jika tidak, apa semua akan berjalan lancar seperti harapannya? Abiasa meletakkan 2 koper pakaian di lantai kamar, lalu mengambil jaket yang tergantung di dinding. Tangannya diarahkan ke jaket baru, hadiah ibunya dari Singapura. Tapi diurungkannya, dialihkan ke jaket lamanya. Diambilnya cepat dan dipakaikan ke badan. Abiasa, ayo buruan, jangan sampai kita ketinggalan pesawat. Bu Ayudia muncul dari balik pintu kamar. Lalu wanita itu menuju keluar dan memasuki mobil yang terparkir di jalan depan rumah. Abiasa mengikutinya. Abiasa menyerahkan koper-kopernya pada Pak Supir untuk dimasukkan ke dalam bagasi. Abiasa masuk ke mobil bagian depan, duduk di sebelah supir.
Dipandanginya rumah yang ia tinggalkan dengan tatapan dingin, sebelum akhirnya benda beroda 4 itu melaju. Bersambung dan quote hari ini, cukuplah Allah menjadi penolong kami, dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Quran Surat Ali Imran ayat 173. Assalamualaikum, sampai jumpa lagi insya Allah.